Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat anak parit, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Pada kali ini, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang standar sarana dan prasarana pendidikan. Sahabat-sahabat mahasiswa, sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan. Tentunya, hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal. Seiring dengan diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana penerapan desentralisasi pengambilan keputusan memberikan hak otonomi secara penuh terhadap setiap tingkat satuan pendidikan. Artinya, lembaga pendidikan memiliki hak untuk mengatur lembaga pendidikannya sendiri. Sahabat-sahabat semua, setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku ajar, dan sumber belajar lainnya, kemudian bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk proses belajar mengajar yang teratur dan berkelanjutan. Nah, sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu tolak ukur dari mutu sebuah lembaga pendidikan. Tetapi faktanya banyak kita jumpai di lapangan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak dioptimalkan dan dikelola dengan baik. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan pengaplikasian manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan berbasis sekolah. Sedangkan bagi pengambil kebijakan di sekolah, pemahaman tentang sarana dan prasarana akan membantu memperluas wawasan tentang bagaimana pimpinan dapat berperan dalam merencanakan, menggunakan, dan mengevaluasi sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal guna mencapai tujuan pendidikan. Sahabat-sahabat semua, menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pada ayat 8 dikatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, dan tempat rekreasi, kemudian sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengamanatkan penyusunan
8 standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Salah satu dari 8 standar nasional pendidikan tersebut, salah satunya itu adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana dan prasarana pendidikan mencakup tentang kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana pendidikan. Kriteria minimum sarana pendidikan yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media komunikasi, serta perlengkapan lain yang mampu untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua itu adalah kriteria minimum prasarana pendidikan. Nah, kriteria minimum prasarana pendidikan terdiri dari lahan, kemudian bangunan, ruang belajar, dan instalasi daya, serta jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah ataupun setiap madrasah. Sahabat-sahabat semua, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007, terdapat beberapa kriteria minimum standar sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu adalah standar lahan sekolah. Nah, lahan yang digunakan untuk kepentingan sekolah haruslah mendukung kelancaran proses pendidikan itu sendiri. Lahan di sini kita juga harus memperhatikan lahan tersebut ya. Karena lahan setiap satuan pendidikan haruslah memenuhi ketentuan rasio luas lahan terhadap jumlah siswa. Kemudian, lahan juga harus terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Kemudian lahan juga tidak berada di dalam garis sempadan sungai, atau juga kalau di kota itu tidak berada di jalur kereta api. Nah, kemudian lahan itu harus terhindar dari gangguan-gangguan pencemaran air, kemudian terhindar dari kebisingan, serta terhindar dari pencemaran udara. Selanjutnya, lahan itu harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat. Tentu saja harus mendapat izin pemanfaatan tanah dari pemerintah daerah setempat. Selanjutnya, lahan harus memiliki status hak atas tanah dan atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun. Nah, kemudian kita akan melihat yang kedua itu adalah standar bangunan sekolah. Ada beberapa jumlah persyaratan, sistem dan kegiatan penting terhadap bangunan sebuah lembaga pendidikan yang sangat perlu diperhatikan. Di antaranya itu yang pertama adalah bangunan gedung untuk setiap
satuan pendidikan memenuhi kebutuhan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik. Hal ini tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang SD atau Madrasah Ibtidaiyah, SMP atau Madrasah Sanawiyah, dan SMA atau Madrasah Aliyah. Kemudian yang kedua, untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta kurang dari kapasitas maksimum kelas, lantai bangunan juga memiliki ketentuan luas minimum seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga itu adalah bangunan gedung harus memenuhi ketentuan tata bangunan. Kemudian bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan anak didik. Kemudian bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan. Di antaranya itu mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. Kemudian memiliki sanitasi di dalam ruang dan di luar bangunan kelas untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan. Kemudian juga bangunan sekolah itu harus aman bagi kesehatan penggunaan bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, jika kita lihat dari peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang standar nasional pendidikan, di sini terlihat bahwa sarana dan prasarana pendidikan sangat penting dalam dunia pendidikan, dan salah satu dari 8 standar pendidikan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 45, dengan jelas dikatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal baik pendidikan non formal harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sahabat-sahabat semua, demikianlah uraian singkat saya tentang standar sarana dan prasarana pendidikan. Semoga konten singkat ini mampu memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat semua, mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat mahasiswa, khususnya dalam memahami standar sarana dan prasarana pendidikan, baik dalam pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, baik itu lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal. Saya selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan, mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.